Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Bahasa Arab dengan Al-Fakir, yaitu pembahasan kitab Nahwu Ajurumiyah, ya, kitab Nahwu yang sangat populer, terutama untuk mereka, untuk kita semua para pemula. Ya, sekarang kita sudah memasuki pembahasan mengenai i'rab ya. Kalau sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa tanda i'rab itu ada empat. Yang pertama adalah rofa, yang kedua adalah nasaf, yang ketiga adalah khofat, yang keempat adalah jazam, ya. Terus kita juga telah membahas tanda i'rab untuk isim, yaitu rofa, nasaf, dan khofat. Nah, sekarang kita masuk pembahasan tanda i'rab untuk fi'il, ya. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Dan bagi fi'il min zalika ini maksudnya adalah kembali kepada kalimat sebelumnya walil af'ali min zalika. Nah, jadi untuk fi'il tanda i'rabnya adalah rofa, nasaf, dan jazam. Wala khafdha fiha, bukan khofat. Jadi khofat itu bukan tanda i'rab untuk fi'il. Jadi tanda i'rab untuk fi'il itu cuma tiga. Rofa, nasab, dan jazam. Ya. Apa sih itu rofa? Rofa itu adalah keadaan di mana huruf akhir dari suatu kata, huruf akhir dari fi'il itu berbaris domah yang disebut juga marfu. Ya. Kalau nasaf adalah huruf akhir dari fi'il, dari kata fi'il, itu berbaris fathah atau mansuf. Nah, kalau jazam, huruf akhir dari suatu fi'il berbaris sukun atau majzum. Nah, nanti kita akan lihat tuh, kalau rofa itu nggak selalu domah, nasab itu tidak selalu fathah, jazam itu tidak selalu sukun. Nanti kita akan lihat di vlog-vlog berikutnya ya. Jadi yang perlu diingat apa sih i'rab? Nah, kan i'rab kita udah bahas nih vlog sebelumnya nih, bisa lihat di vlog-vlog sebelumnya. Nah, i'rab itu adalah perubahan tanda atau perubahan harokat atau perubahan baris dari huruf akhir suatu kata. Nah, apa namanya, harokat tanda atau baris dari dari suatu kata ini berubah-ubah. Kenapa? Karena posisi dari kata itu dalam kalimat, dia sebagai subjek, predikat, atau objek. Atau bisa juga karena ada amil atau ada kata yang mendahulunya yang mempengaruhi apa tanda dari kata yang setelahnya ya. Nah, jadi kalau tanda i'rab untuk fi'il itu tiga, rofa, nasab, dan jazam. Rofa itu adalah huruf akhir dari fi'il adalah domah, nasab huruf akhir dari fi'il adalah fathah, jazam huruf akhir daripada fi'il adalah sukun. Nah, kita lihat nih di sini nih ada contoh-contohnya nih ya. Contoh-contohnya kutipan dari Al-Qur'anul Karim ya. Sekarang kita lihat nih. Oh iya, ini sebagai tambahan aja, sebagai informasi tambahan. Sebelumnya kita udah bahas nih tanda-tanda fiil ya. Suatu kata itu disebut fiil, itu ada tanda-tandanya. Yang pertama, biasanya didahului oleh qad. Nah, ya kan? Bisa lihat vlog sebelumnya. Yang kedua, dia bisa didahului oleh sin atau saufa. Ya. Yang ketiga, dia biasanya diakhiri dengan ta'nis sakinah. Nah, bisa juga diakhiri dengan ta'nis sakinah. Nah, apabila tanda-tanda ini tidak ada pada fiil, maka cara yang paling mudah adalah arti dari kata itu. Fiil itu kan kata kerja, ya, perbuatan. Nah, kalau kita bisa melihat arti di dalam kamus bahwa itu adalah kata kerja atau perbuatan, maka itu adalah fiil, ya. Nah, sekarang misalnya gini nih, kita lihat contohnya idas samaun fatarat. Nah, ini fatarat ini kita bisa bilang dia adalah fiil karena dia diakhiri dengan ta'nis sakinah nih yang diwarnai hijau nih. Di tanda-tanda fiil yang diwarnai hijau ada ta'nis sakinah, infatarat. Nah, infatoro, fatoro itu terbelah artinya, ya kan? Kalau membelah kan udah pasti kata kerja kan?
Nah, infatarat. Terus wa idal kawakibun tasarot. Nah, jatuh. Nah, bertaburan ini kan kata kerja juga kan. Nah, itu akhirnya ada tak tanis sakinah ya. Kalau seandainya kita nggak tahu artinya, tapi kita bisa melihat ini ada tak tanis sakinah, kita bisa bilang, oh ini fiil, ya kan? Atau wa idal biharu fujirat, wa idal kuburu bu'sirat, alimat nafsum ma qaddamat. Nah, ini semua nih yang diwarnai hijau ini adalah fiil yang cirinya adalah diakhiri dengan tak tanis sakinah ya. Ini hanya ada pada fiil madi. Ya, oke. Nah, yang berikutnya ini sekarang yang ciri fiil yang didahului oleh sin. Sin yang berarti akan. Sayakulus sufaha. Nah, ini kan kata dasarnya kan kola nih, kola yakulu, berkata. Berkata kan kata kerja. Kalau seandainya kita tidak tahu itu artinya berkata, kita bisa mengira-ngira, oh dia didahului oleh sin nih, sayakulu. Nah, ini berarti dia fiil gitu ya. Nah, terus kita lihat ada lagi kalla saya'lamun. Nah, ini juga didahului sama sin. Summa kalla saya'lamun. Nah, ini ya'lamun adalah fiil karena didahului oleh sin, ya. Jadi yang di highlight biru atau highlight apa namanya biru langit ini itu adalah ciri fiil yang didahului oleh sin, ya kan? Ciri kata yang merupakan fiil karena dia didahului oleh sin. Yang berikutnya yang di-highlight atau diwarnai dengan kuning, ini adalah fiil. Kenapa fiil? Karena dia didahului oleh saufa. Nah, yang didahului oleh saufa ini hanya fiil. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Nah, kan ta'lamun kalian akan mengetahui. Ya, mengetahui itu kan kata kerja. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu artinya apa, karena dia didahului oleh saufa, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ta'lamun ini adalah kata kerja ya atau fiil. Nah, kita berikutnya nih ya. Ini sudah diwarnai untuk mempermudah. Yauma yakunu. Nah, yauma yakunu. Nah, ini apa namanya? Mungkin kita nggak mungkin di sini tidak ada tanda-tandanya. Yakunu itu adalah fiil. Ada sebenarnya tandanya. Dia diawali oleh salah satu huruf yang dikenal sebagai anaitu atau anita. Hamzah, apa namanya, nun, ya sama ta. Di sini yakunu kan. Yakunu didahului oleh ya. Nah, yang biasanya kata yang didahului oleh ya, dia itu adalah fiil mudore. Nah, nanti akan dijelaskan belakangan ya. Fiil mudore itu biasanya tanda-tandanya didahului oleh ya salah satunya. Nah, yakunu ini kita lihat di sini dia itu i'rabnya adalah rofa, ya kan? Tanda i'rabnya adalah rofa. Yauma yakunu. Nah, yakunu itu kan fiil. Tanda i'rabnya adalah rofa. Nah, ya kan? Terus takunu. Nah, ini tanda i'rabnya juga rofa, ya kan? Terus la uqsimu juga rofa. Nah, gitu kan? Nah, terus mana lagi nih? Ayah sabu. Nah, tanda i'rabnya juga rofa, ya kan? Nah, kalau misalnya yang lakot khalaqnal insana nih, ini kan didahului oleh qad. Maka khalaqna itu adalah fiil atau kata kerja ya. Nah, jadi terus apa lagi nih? An Nah, an dia itu dibaca nasab. Kenapa dibaca nasab? Karena dia didahului oleh lan. Nah, lan ini dia memang menasabkan fiil mudore ya. Lan itu harfu nasbin ya, ya kan? Jadi dia menasabkan fiil mudore karena dia adalah huruf nasab ya. Jadi sekian penjelasan mengenai tanda i'rab fiil. Apabila ada komentar silakan ditulis komentarnya. Apabila ada pertanyaan mungkin nanti akan berusaha dijawab oleh kami. Jadi sekian dulu dari kami. Jangan lupa untuk like dan subscribe.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.